Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Apriliandini Maharasita akan menemani Anda untuk informasi hari ini, Rabu, 2 Juni 2021 di Polpos Channel. Berita pertama. Guna melengkapi berkas perkara, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap 4 tersangka dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Senin, 31 Mei 2021. Keempat tersangka tersebut yakni Edi Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya, Dwi Kridayani kuasa KSO PT Berantas Adipraya PT Yoda Karya, Syarifuddin Ketua Divisi Pelaksanaan Lelang, dan Yudi Arminto selaku KSO PT Berantas dan Yodia Karya. Kepala Saksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Haidirman, membenarkan adanya proses pemeriksaan kembali keempat tersangka tersebut. Hasil pemantauan, keempat tersangka keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak secara bersamaan. Sekitar pukul 17.00, yang pertama kali keluar yakni tersangka Dwi Kridayani dengan mengenakan rompi tahanan Kejati Sumsel. Kemudian, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, ketiga tersangka lainnya barulah keluar secara bersamaan dan langsung menuju mobil tahanan. Kuasa hukum Edi Hermanto, Aulia Rahman, membenarkan bahwa kliennya diperiksa. Sebelumnya, Jumat 28 Mei, tim penyidik Kejati Sumsel melakukan penggeledahan di kediaman tersangka Edi Hermanto. Hasilnya, penyidik menyita 1 koper yang berisi dokumen-dokumen dan menyegel 2 berangkas yang hanya bisa dibuka oleh tersangka. Berita kedua, Taman Wisata Alam Putih Kayu Palembang kembali dibuka untuk para pengunjung. Kembali dibukanya tempat wisata ini dikarenakan status kota Palembang masuk dalam status zona aman atau zona kuning. Manajer Putih Kayu Kota Palembang, Raden Azka, mengatakan sejak tanggal 25 Mei 2021 kemarin, Putih Kayu Palembang kembali dibuka. Dijelaskan Raden, seiring dengan dibukanya kembali Putih Kayu Palembang ini ada beberapa kebijakan yang dibuat. Sebelum masuk, para pengunjung akan di-screening terlebih dahulu dengan pengisi data, nama, alamat, serta riwayat penyakit. Tak hanya itu, untuk mengantisipasi pengunjung yang membludak, pihaknya yang membatasi waktu kunjungan bagi para pengunjung. Masih dikatakan Raden, Putih Kayu Palembang saat ini menambah beberapa wahana spot foto baru, seperti Taman Kincir Angin dan Rumah Pohon. Ia juga mengimbau bagi para wisatawan jika ingin berkunjung ke Putih Kayu agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Apriliandini Maharasita mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.